Hai semuanya, hari ini kita mau ngobrol bareng tentang frugal living, gaya hidup hemat. Dan itu nikmat loh ya. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu dengan narasumber. Hai, selamat sore. Sore. Iya, bisa kenalin dulu? Oke. Saya Nuke. Ya. Saya bisa menyebut saya adalah ibu dengan 2 orang anak yang sudah cukup bisa dibilang remaja lah ya, yang adult. Terus saya pikir itu simpelnya diri saya. Saya menyebutnya adalah ibu dengan 2 orang anak. Iya, jadi kita panggilnya Ibu Nuke ya. Atau Nuke aja juga Oh, nggak Nuke apa-apa. aja, oke baik. Dipanggilnya Nuke aja ya. Dan Nuke ini sudah mengenal dengan gaya hidup hemat sejak kapan nih? Sebenarnya gaya hidup hemat itu saya udah cukup lama lah ya. Waktu belum ngetop juga, belum mulai dikenal juga saya sudah belajar. Cuman memang belum konsisten, on and off itu dipicu dari waktu itu saya suka banget yang namanya masak, meal prep. Jadi saya suka sekali dapur lah ya. Kemudian saya lihat di YouTube, dan gaya hidup itu dianut sama banyak orang di luar negeri. Mereka membuat meal prep. Awalnya sih dari urusan makanan yang di dapur yang sesuai yang saya suka. Kemudian mengarah ke lebih dalam dari gaya hidup itu. Saya bukan konsisten dari dulu, tapi sudah mengenal. Itu udah cukup lama ya. Mungkin udah lebih dari 10 tahun. Tapi ada loh yang ngomong frugal living itu bukan hidup hemat, tapi ada yang bilang juga hidup pelit gitu. Beda nggak sih itu antara hidup hemat dengan hidup pelit ya? Beda sekali. Konsepnya udah pasti beda. Pelit itu artinya kita pelit gitu. Kita nggak mau ngeluarin untuk apa gitu. Pelit aja gitu. Pelit untuk diri sendiri, pelit untuk orang lain. Tapi kalau frugal living itu lebih ke hemat tapi lebih smart gitu. Jadi kita mengeluarkan untuk hal-hal yang memang kita bilang bahwa itu adalah memang perlu untuk diri kita gitu. Jadi lebih ke konsep sih ya. Lebih ke konsep bahwa hidup itu sebenarnya kalau saya pribadi, kalau saya boleh cerita, bahwa frugal living itu untuk mengajari saya rasa cukup. Belajar rasa cukup. Dan memang cukup ya? Cukup dalam arti ini cukup untuk apa aja misalnya? Ya, cukup untuk apa aja. Kayak frugal living itu nggak selalu akhirnya mulai dari makanan, dari meal prep. Akhirnya saya menuju ke dalam konsep hidup saya yang lain. Misalnya saya mulai belajar juga dengan pakaian, rasa cukup. Pakai cukup karena kadang-kadang kita selalu bilang nggak punya baju. Padahal kita bajunya 2 lemari dan kita merasa, frugal living itu mengajarkan saya juga untuk cukup. Oh, saya sudah cukup. Jadi konsep itu berjalan, tapi sangat berbeda totally dengan yang namanya pelit. Kalau pelit kan ngitung banget ya apa-apa, sama orang ngitung, apa-apa ngitung. Jadi nggak ada manfaatnya buat gue, buat aku. Nggak mau aku ngeluarin. Tapi kalau lebih ke cukup dan hemat, artinya kita mempunyai prioritas. Prioritas yang berbeda gitu, bahwa ini cukup kok segini, ini cukup kok segini, saya cukup kok hidup kayak gini gitu. Dan kalau kita ngomong frugal living ya, di kita ya, di kota Jakarta atau di Indonesia ini masih belum umum, ya enggak? Jadi itu kan merupakan tantangan ya. Nah, tantangan terbesar nih kalau kita gaul dengan orang-orang gimana, sedangkan orang-orang beda dengan kita. Gimana cara menjawab tantangan terbesar itu? Oke. Mungkin Mbak Asti juga tahu ya, kalau saya lingkungannya itu bukan lingkungan yang teman-teman saya, atau itu bukan lingkungan yang sederhana, yang saya gampang gitu. Jadi sebenarnya rasa ya tadi cukup sama FOMO, kalau kita fear of missing out. Jadi kita maunya apa-apa ikut-ikut lah gitu. Kepengen juga gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak bilang orang lain ya. Saya bicara ini, disclaimer bahwa ini semua yang saya bicarakan adalah pengalaman pribadi saya. Untuk orang lain mungkin akan berbeda. Kalau untuk dalam mengapply, dalam menerapkan frugal living itu kok saya kesulitan gitu. Artinya saya jadi ngerasa kok kurang ya. Kok rasa syukur saya jadi kurang. Biasanya saya masuk ke dalam lingkungan yang itu bukan buat saya. Saya udah mulai sensitif bahwa this is not for me gitu. Ini bukan buat saya lagi. Misalnya contohnya, saya udah punya cukup banyak sepatu dan sepatu saya cukup bagus kok. Tapi begitu saya masuk ke lingkungan, kok saya rasa kayak miskin banget ya. Dan
itu sangat membuat saya, jadi kita ada sensor, harusnya kan nggak usah, mungkin kalau kita udah levelnya tinggi, ya udah biarin aja sih gitu ya. Tapi kalau kita masih punya rasa seperti itu, artinya kita harus mundur. Kita belum cukup hebat untuk bergaul di semua kalangan dan kita merasa ya udah cuek aja kali kalau gue nggak punya ini nggak punya itu. Tapi kalau rasanya kok kita jadi memaksa, apalagi kalau sudah mulai memaksakan diri untuk jadi mirip-mirip gitu. Padahal itu sebenarnya kita membohongi deh. Kita jauh dari, kita pasti gagal. Ya, kalau yang udah ngejalanin mungkin itu hal yang mudah ya. Tapi nih ada pemula nih misalnya, saya mau ikut gaya hidup hemat nih ya. Ada nggak tips untuk pemula, gimana sih dia mulainya biar dia bisa untuk gaya hidup hemat gitu? Oke. Kalau buat saya sendiri pertama kali adalah tujuannya. Tujuan lo apa gitulah ya. Tujuannya kita apa untuk menerapkan frugal living. Kalau tujuan kita semata-mata itu cuman gue pengen ikut-ikut aja gitu. Harus ada motivasi yang kuat, tujuannya apa. Biasanya tujuan yang paling utama adalah aku pengen bebas utang. Bebas utang itu sebenarnya kan attitude ya. Jadi sebenarnya toward attitude kita terhadap tujuan kita gitu. Kalau kita misalnya bawa bekal kemana-mana gitu, kita bawa makan dari rumah sehingga kita nggak jajan, itu ada salah satu cara untuk kita belajar frugal living. Terus pertanyaannya adalah, kalau tujuannya dengan kita pengen bebas utang contohnya gitu, emang bisa makanan yang cuman ya paling 10.000 itu bisa mengurangi bakal utang kita. Itu taruhlah utang kita berapa juta gitu. Tapi kalau misalnya makan siang kan cuma 10.000. Apa sih 10.000 akan efeknya terhadap utang kita itu berhubungan dengan frugal living? Kalau buat saya, kita nggak usah pikir itu. Tapi biasanya attitude kita akan membawa kita ke langkah berikutnya. Tiba-tiba mungkin bukan dari 10.000 itu, tapi itu datangnya tiba-tiba kok bisa ya, dan itu akan jadi sebuah pengalaman batin kita. Jadi membuat kita, oh that's it. Bukan hematnya berapa, tapi the attitude toward tujuan kita biasanya membantu kita untuk ya up and down, gagal lagi, usaha lagi, biasa gitu. Jadi buat kalian yang kepingin memulai hidup hemat atau frugal living, tadi ada kata-kata yang bagus banget ya. Tentukan dulu apa sih tujuannya, dan salah satu tujuannya itu adalah contohnya motivasi yang bagus banget, yang pengen terhindar dari hutang. Jadi buat kalian yang pengen gak punya utang gitu, mulailah dari sekarang untuk bergaya hidup hemat. Itu ya salah satunya. Berarti ada lagi yang lain ya? Ya, kalau saya nanti menjadi satu, nantinya akan misalnya gini, hidup sehat gitu ya. Itu juga bisa kan jadinya. Kalau misalnya awalnya pengen hidup sehat, berarti aku bawalah dari rumah, itu sangat membantu kita. Jadi ada motivasi hidup sehat. Hidup sehat, menyiapkan apa-apa sendiri, itu pasti akannya nanti ke frugal living itu jadi lebih mudah gitu. Oh ya, oke ya. Dan ini mungkin pertanyaan yang terakhir, ada nggak saran buat teman-teman yang mau memulai gaya hidup hemat? Ya, yang seperti aku bilang itu tadi, motivasinya itu yang paling utama sih sebenarnya. Terus lihat kiri kanan, banyak aja nonton tentang baca atau nonton tentang frugal living. Kalau misalnya kan dia bilang misalnya, bisa nggak sih kalau menghindari dari gaya untuk jatuh bangun biasa. Oke. Oh, jadi dalam menghadapi hidup hemat ini ada ups and down ya? Ada, pasti. Oke, ternyata ada ups and down, jatuh bangunnya. Bisa nggak diceritakan nih ups and down-nya tuh dalam hal apa sih misalnya? Ya, kita manusia biasa lah ya, yang pasti belum, makin lama practice make perfect kan. Jadi kita harus latihan terus, pada saat jatuh ya udahlah kayak gini gitu. Biasa. Tapi biasanya kalau kita nanti baca buku atau nonton atau sharing dengan pengalaman orang-orang yang punya pengalaman yang sama, biasanya lebih ini. Contohnya kalau misalnya ada satu pilihan, kita cuma punya uang segini. Frugal living ini ya, kita punya uang misalnya taruh 30.000 atau 20.000. Ini 30.000 ini sangat, kita bicara kayak simulasi gitu ya, menyenangkan akhirnya.
mau kita beliin bakso yang kita makan satu kali, mungkin bakso kita bisa sharing lah. Atau 30-20 ribu ini kita beliin telur, sayur, dan kita masak makanan sehat menyenangkan. Dan itu adalah exercise, exercise pilihan-pilihan yang manfaatnya banyak. Saya nggak bilang nggak boleh makan bakso, tapi maksudnya dari nutrien, dari gizi, dari apa, coba bandingin. Mulai dari exercise seperti itu biasanya menstimulate kita untuk mengeksplor lebih. Gak cuma urusan ini gitu. Jadi dari gaya hidup hemat bisa menuju ke gaya hidup sehat. Ya. Dan itu aja obrolan kita hari ini. Jangan takut untuk memulai gaya hidup hemat. Nikmati hidup ini dan semoga kita semua terbebas dari hutang dengan menjalankan gaya hidup hemat. Amin. Amin. Terima kasih Nuke. Terima kasih juga untuk waktunya. Mungkin nanti ada seri yang lain. Ya. Oke, bye-bye. Bye.